sahabatnya Satu TV, saat ini saya berada di daerah Songgon. Tepat daerahnya ini daerah Dusun Cemoro, Desa Galak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita berhenti dulu, saya coba akan mengikuti pemburu tanaman hias. Jadi saya ikuti orangnya masuk ke dalam. Karena kehilangan jejak, saya berhenti dulu, ngopi dulu di warung kopi, di salah satu warung kopi di sini. Mudah nanti setelah saya kontak, HP-nya bisa bunyi, karena masuk di dalam cukup jauh, bisa blank juga sinyal. Karena lebih menarik kalau misalkan saya bisa menemukan orang-orang yang saat ini menjadi tren ya untuk mencari jenis tanaman hias. Saya coba ngopi dulu. Mana Cak Tamam ini ya? Tadi bilangnya ketemu di sini. Nah ini Cak Tamam. Halo. Ya. Di mana lokasinya? Ya, lokasinya berada di pinggiran sungai. Di dalam. Masuk. Jauh nggak kira-kira Cak Tamam? Sekitaran dari sini kurang lebih ada 100 meter. Ini yang diambil apa? Jenis tanaman hias apa? Jenis tanaman philodendron. Philodendron ini sudah ada yang dibawa, barang-barangnya sudah disiapin. Sudah. Apa saja Cak Tamam? Nah ini pemirsa, jadi ini Cak Tamam yang nanti yang mencari jenis tanaman hias ini. Cak Tamam ini sering, nah ini yang di bawah sudah dipersiapkan. Ada apa ini Cak Tamam? Ini ada pisau. Dan ini ada. Nah ini pemirsa mungkin bisa mendekat pemirsa. Pisau. Kemudian ini mote. Apa namanya? Mote. Mote ini boding ya, kalau orang boding. Usingan atau Banyuwangenan ini boding. Istilahnya kalau orang. Selain ini apa lagi? Ini ada tripod sama. Oh, tripod. Nah ini pemirsa, Cak Tamam ini selain ngambil atau mencari tanaman hias, dia juga mendokumentasikan daripada tanaman yang sudah diambil. Oh berarti juga menjadi YouTuber ya? Ya. Wah luar biasa. Apa akun YouTube-nya? Tamam Coy. Tamam Coy. Jadi peralatan tiap kali Cak Tamam masuk di alas atau di tempat-tempat untuk mencari tanaman hias itu, peralatan yang dibawa cuman ini. Bagaimana Cak Tamam hari ini mencari tanaman hias? Ikuti dalam program Liri-Liri. Ayo Cak Tamam, kita masuk di mana? Saya ngikuti sampean aja. Yuk. Oke. Yuk. Kita taruh di sini aja dulu sepedanya. Tidak tahu ini tempat apa namanya, lahan kebun siapa ya, tapi yang jelas kalau di daerah sini
ketika ruangannya lahannya ini dipagar, aman. Di mana Cak Taman? Ayo kita masuk di dalam ya. Nah ini pemirsa, kita harus masuk di jalan-jalan kecil, di lahan-lahan kebun warga. Masih jauh ya Cak Taman? Nah, kurang lebih sudah dekat. Ya. Bukan. Wah, mantap. Yuk, kita jalan lagi. Kita harus menyusuri jalan-jalan kebun, terus pinggir-pinggir sungai. Ya, seperti ini kalau hunting jenis tanaman hias. Kadang juga ke gunung. Nah, ini medan-medannya luar biasa. Ini kalau nggak biasa lewat seperti ini ya bisa kepleset. Kita cuci muka dulu. Airnya bersih, pemirsa. Kelihatan enggak ya? Ada pancuran di sini. Nggak tahu ini yang buat adalah mungkin masyarakat sekitar. Perjalanan masih jauh, tempatnya jauh. Kurang berapa kilo lagi Cak Taman? Wah, perjalanan 1 jam masih belum sampai. Adalah sudah berkeringat. Berangkat lagi. Oke, go. Ekstrim ya, biasa ya, tapi bagi saya ini ekstrim banget karena jauhnya tadi itu turun naik di pinggir sungai. Masih jauh Cak Taman, masih belum ini. Lokasinya masih ingat nggak? Biasanya begini nih, kalau untuk mengetahuinya informasinya itu untuk bisa mendapatkan itu ya, apa namanya? Masuk dulu, baru terus kemudian ditandai jalur-jalurnya seperti itu ya. Seperti di situ saya kalau sudah mendapatkan jenis tanaman yang saya inginkan itu pohon salah satunya yang buat saya tanda. Oh, ditandai. Ya, dengan pohon, entah itu dengan kayu saya tancapkan di tanah. Biar saya tidak lupa dengan tempat. Oh, jadi jalurnya itu dikasih tanda-tanda ya, dari pohon-pohon yang sudah dilewati itu ya. Karena kan semua kebun di sini kan sama kan? Ya. Dari segi pohon-pohonnya, tanam-tanamannya juga sama. Ada kemiripan. Jadi kalau tidak ada tanda seperti itu, saya bingung. Mau kembali lagi. Jadi satu kali jalur itu biasanya kalau misalkan menemukan jenis tanaman hias, nggak langsung diambil ya, kan? Karena mungkin
Ada beberapa tempat baru ditandai gitu ya? Ya, seperti gitu. Iya. Ini lokasinya yang mau di... Ya kebetulan ada di bawah ini. Oh, di bawah? Iya. Oh, ini turun lagi, ke Iya, bawah lagi? Kerja lagi? Iya, kerja lagi. Hah, luar biasa, ampun. Bagi saya nggak menantang sekali, nggak ekstrim ini. Artinya gimana ya, Cak Tamam? Dari Medan sangat biasa sekali, mudah dilalui. Tidak seperti medan-medan yang sebelum-sebelumnya saya bolang. Ini paling mudah, ini jalur yang paling mudah. Jadi ini proses perjalanan kita tadi mulai awal sampai di tempat ini tidak medannya kurang ekstrim ya? Kurang ekstrim ini, nggak menantang sekali. Tidak kuat pemirsa. Wah, luar biasa. Oke, Cak Tamam. Mari, di mana tempatnya Cak Tamam? Kita langsung aja ke jenis tanaman yang diburu. Nah, ini pemirsa. Kalau yang nggak terbiasa awas. Oh iya, silakan pemirsa. Coba mendekat sini pemirsa. Nah, ini tempatnya seperti ini. Cak Tamam, hati-hati Cak Tamam, karena memang terjal tempatnya ada di bawah sana mendekati sungai. Dan ini memang kalau misalkan tidak biasa pada medan seperti ini bisa jatuh ke bawah. Ini bahaya, tidak boleh sembarangan orang terus mengikuti jenis kegiatan seperti ini. Cak Tamam ini mungkin sudah memiliki keahlian-keahlian sendiri untuk bisa bagaimana membatasi bila terjadi risiko-risiko yang luar biasa. Karena ketika terjadi sesuatu di sini, apalagi sendirian, bahaya, siapa yang mau menolong? Kan begitu ya Cak Tamam ya? Apa saya pegangkan itu Cak Tamam? Oh, tidak usah. Ini bagaimana ini? Saya nggak ada jalan yang melingkar gitu, ada nggak ya? Nggak ada. Oh, itu ular nggak ya? Nggak. Yang di atas batu? Itu bukan ya? Adalah jenis bonggol dari tanaman hias yang dibuang sama warga mungkin. Oh, bukan itu ya jenis tanamannya? Bukan. Oh. Selain kalau wah, jenis yang itu namanya... Coba sini, pemirsa. Nah, kelihatan ya Cak Tamam ya? Ya, kelihatan seperti ular melingkar itu kan. Nah, di bawah sana ada jenis tanaman batu itu. Di atas batu kayaknya ular. Tadi saya lihat seperti ular, ternyata tidak ya Cak Tamam ya? Jenis tanaman itu jenis tanaman Diffenbasia atau orang lokal menamakan beras kutah. Iya, yang di atas batu itu loh. Iya. Kan itu kayak ular itu, bukan? Iya, bukan ular. Itu tapi jenis bukan tanaman. Ular itu ya? Bukan, jenis tanaman hias. Oh alah, iya. Kayak ular. Tadi saya sampai kaget kalau itu ternyata tanaman. Ya, tanaman bukan ya, itu. Ternyata ya. Itu bisa hidup kalau kita tanam. Oh, itu bisa hidup ya? Ya, kalau kita tanam bisa hidup dan cukup mudah sekali cara pengembangannya. Melalui media polybag bisa. Kalau orang baru tahu dikira ular. Ya. Saya kira ular itu tadi pemirsa. Karena memang bentuknya kan begini jenis tanamannya. Di atas batu, di tengah sungai. Sehingga saya barusan melihat tadi itu saya kira ular. Ternyata katanya Tamam bukan, itu jenis tanaman. Banyak hal yang membuat saya kaget-kagetan ini pemirsa. Baik, Cak Tamam, kita kemana lagi nih? Turun ya ini ya? Kita turun, tapi dengan daun-daun yang kering gini. Iya. Coba agak waspada ya. Iya. Hati-hati Cak Tamam. Atau saya bawakan itu tripod dan anunya? Oke, saya nanti menyusul aja. Hati-hati. Wah, bahaya. Oke, saya tak melingkar aja dulu. Atau saya turun di sini aja. Bismillah. Oke. Nah, saya harus bisa. Sebentar. Peralatan yang saya bawa jenis peralatan elektronik, sehingga kalau misalkan ada apa-apa seperti ini, ya oke, bismillah. Luar biasa pokoknya. Tidak gampang, orang gampang kalau misalnya orang cari tanaman hias masuk
lahan kebun, masuk alas, masuk kemana-mana yang jarang dilewati oleh banyak orang. Ya seperti ini, saya harus turun, tadi naik turun lagi, ini dilewatkan jenis medan seperti ini. Bismillah. Wih. Oke, masih bisa, Cak Tamam. Sabar. Apa ini? Oh, enggak apa-apa. Lumayan itu ada batunya di situ. Iya, luar biasa. Oke, kita lewat sini aja. Gimana nih, Cak Tamam? Oh, ternyata di situ ya. Bentar. Kameramen bisa turun? Jadi inilah yang disebut dengan tanaman hias jenis Philodendron. Untuk jenis Philodendron ini namanya Philodendron Hederaceum. Dan tanaman ini sudah meluas ke seluruh dunia, bukan di Indonesia lagi, tapi sudah meluas ke seluruh dunia ya. Seperti salah satu contoh Asia, terus Eropa, juga Amerika Latin. Dan untuk jenis tanaman hias Philodendron Hederaceum ini, dia hidupnya menjalar atau merambat, bisa memanjat pada salah satu pohon. Dan yang saya temukan ini, dia menempel pada tanah. Bisa mendekat kamera? Ini dia. Ini adalah Philodendron Hederaceum. Dengan permukaan batang yang halus dan juga daun yang sangat hijau sekali. Dan bukan ini saja, ada lagi ini yang saya temukan. Ini sudah yang memasuki mulai umur dewasa, jadi daunnya sudah mulai lebar, sedangkan yang itu tadi dia masih berukuran mungkin remaja ya, kalau dibandingkan disamakan dengan manusia itu masih remaja, sedangkan ini yang sudah berumuran dewasa dan batangnya pun juga lebih besar lagi. Ini yang masih kecil. Jadi untuk di sini saya tidak mau mengambil semuanya, hanya sebagian saja yang saya mau ambil. Dengan alat pisau saja sudah cukup, karena untuk mengambil tanaman jenis Philodendron ini tidak harus mendongkel tanah. Cukup kita potong saja, dia akan hidup. Jadi cukup kita potong saja pada pergelangan ini, di bawah pergelangan. Jangan sampai kita potong pas pergelangan, jadi di bawah pergelangan, cincin. Nah, cukup mudah sekali. Dan ini setelah kita mendapatkan jenis tanaman ini, kalau bisa jangan langsung di repotting, kita rendam dulu di air, di wadah atau baskom. Kita taruh air, kita rendam kurang lebih selama 1 minggu atau 2 hari ya, biar tidak mengalami stres. Untuk jenis tanaman ini tidak mengalami stres, kita rendam dulu pada air
setelah dapat seminggu baru kita repotting. Oke, itu saja yang bisa saya laporkan mengenai pencarian tanaman hias ini. Terima kasih. Tadi ya, apa namanya Cak Tamam ini namanya? Ini namanya Philodendron Hederaceum. Apa? Philodendron Hederaceum. Nah, ini pemirsa, ini jarang ditemukan di tanaman seperti ini ya Cak Tamam. Iya, jarang sekali kalau di wilayah kalau kita. misalkan memang apa namanya paham soal jenis tanaman, ini sangat diburu oleh masyarakat. Ya, pastinya gitu. Oke. Jadi kalau kita pribadi ya, untuk masalah lokasi kita tidak akan mempublikasikan karena bahaya sekali ya. Ya. Apabila ada yang tahu pasti diburu sampai habis. Dan saya tidak setuju dengan hal itu karena terlalu mematikan untuk membahayakan untuk perkembangan jenis tanaman yang sudah langka ini. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa Banyuwanginya apa kira-kira ini ya? Nggak tahu ya masyarakat ya. Kalau bahasa Jawanya istilahnya ini ada yang menjelaskan jelun-jelunan. Jelun-jelunan. Ya. Ya, namanya asik jelun-jelunan. Tapi bukan berasal dari daerah Jelun, Kecamatan Gelagah atau Kecamatan Lecin, itu bukan. Saya coba ini Cak Tamam sampai pegang dulu. Saya tertarik jenis apa namanya tadi? Tadi yang mirip ular mau saya ambil itu Cak Tamam, nggak apa-apa ya? Tadi itu kan memang apa ya, di atas batu, saya ambil aja lah. Saya penasaran. Saya mau ngambil apa yang mirip ular tadi itu. Bukan saya ambil, saya lihat. Aduh. Nah, ini pemirsa, saya harus turun di pinggir sungai. Sungai ini bahaya. Sungai ini adalah ketika memang di musim-musim mendung atau musim-musim penghujan, sungai ini sering kali meluap dan ini membahayakan kalau misalkan tiba-tiba ke sini. Lah, ini pemirsa, ini yang tadi saya baru masuk di sini, ada jenis tanaman ini. Wih. Wah, ini. Nah, kelihatan ya pemirsa ya. Jadi saya lihat tadi dari atas mirip ular. Ternyata jenis tanaman. Ini mungkin iya. Dia tidak terus kemudian apa namanya? Hidup di atas batu. Tapi kayaknya mungkin ke bawah air sungai dari atas sana, dari arah barat di Raung sana, mungkin ke bawah sampai di sini. Nah, kemudian nyantol di sini mirip ular. Tadi saya sampai kaget. Nah, ini pemirsa tidak tahu ini jenis apa. Cak Tamam, ini jenis apa ini Cak Tamam? Nah, ini Cak Tamam yang paham. Kalau yang ini jenisnya Divenbasia. Pegang Cak Tamam. Ya.
Ini jenis tanaman apa ini? Ini- Bisa disampaikan ke pemirsa sana. Oh, jadi ini jenis Difenbasia. Oh. Ini kalau orang lokal menamakan beras kutah. Oh gitu. Iya, beras kutah. Ini bonggolan dari beras kutah. Ini bisa hidup meskipun kita potong jadi 9 kali potongan pun dia masih hidup. Sangat mudah sekali untuk perkembangan jenis beras kutah ini. Ya, Tadi mirip ular ya kalau Iya. dilihat dari atas ya. Tapi memang bentuknya Seperti ya, memang ular. apa namanya seperti ular seperti ini ya. iya, memang bentuknya kalau dia sudah umurnya sudah mulai menua, dia akan melintir ke salah satu pohon, entah itu menempel pada tanah. Ini kalau misalkan agak gelap gitu dikira ular sungguhan ini ya. Terus ini Cak Tamam, yang di belakang ini apa ini Cak Tamam? Mungkin bisa dijelasin ini Cak Tamam, ada apa ini makanan ular gitu ya? Yang ini Cak Tamam. Namanya awar-awar. Apa namanya? Awar-awar. Cak Tamam di sini Cak Tamam hadap kamera. Oke. Nah itu awas jatuh. Bentar Cak Tamam. Saya kesulitan. Nah ini jenis tanaman. Saya kira tadi ini makanan ular. Kalau saya masih kecil itu jenis makanan ular, betul nggak? Enggak, kalau ular sendiri tidak makan buah. Pastinya dia kan apa itu? Karnivora. Pastinya dia pemakan daging. Kalau ini namanya awar-awar. Awar-awar ya. Ini daunnya gatal ini. Wah bahaya ya Cak. Iya, gatal daunnya. Oke, banyak hal yang mesti harus kita pahami, harus kita tahu di daerah perkebunan di pinggir-pinggir sungai, di alam raya ini pemirsa. Dan ya barangkali kalau misalkan pemirsa yang seringkali aktivitas atau memiliki rutinitas di kota, di kantor-kantor, kita butuh juga di tempat-tempat seperti ini, di pinggir sungai. Ada banyak hal yang memang harus dinikmati. Anugerah Tuhan ini luar biasa. Saya sejak berangkat tadi itu sampai detik ini di sini ada semacam imunitas karena memang aduh ya, tadi dikagetkan dengan bentuk batang yang mirip ular, kemudian tenaga saya terkuras, tetapi imunitas tubuh meningkat. Itu dan banyak hal lagi yang di sini yang bisa digali. Mungkin nanti Cak Tamam ini akan mengajak saya ke tempat-tempat yang lain. Kira-kira begitu pemirsa Banyai Satu TV. Nah, saya kira cukup di sini aja pemirsa Banyai Satu TV, dan terima kasih Cak Tamam ya. Ya, sama-sama. Yang disampaikan Cak Tamam. Ya, untuk khususnya para pecinta tanaman hias ya, kalau bisa mendapatkan tanaman hias di hutan, entah itu di kebun, jangan dihabiskan. Itu saja pesan dari saya. Alasannya kenapa Cak Tamam? Alasannya kalau dihabiskan kan tidak ada perkembangannya lagi di hutan liar. Jadi cepat punah dan jarang sekali pastinya kita temukan lagi. Kalau Cak Tamam sendiri, jenis tanaman yang diambil seperti itu diapakan Cak Tamam? Ya, saya buat koleksi di rumah. Ya. Nah, pemirsa Banyai Satu TV, itulah tadi lere-lere kami yang mengikuti atau bareng bersama Cak Tamam, salah satu pencari tanaman hias yang sudah cukup dikenal di Banyuwangi, masuk di alas, masuk di hutan, kemudian di kebun, pinggir sungai, bukit. Luar biasa, hari ini ada kesempatan untuk mengikuti Cak Tamam. Cuman karena memang medannya begitu luar biasa, mungkin saya harus mengikuti tiap waktu sampai sore nanti. Cukup di sini aja mewakili, karena memang Cak Tamam nanti mungkin akan berangkat lagi masuk ke dalam di hutan-hutan. Saya cukup di sini saja mewakili para pemirsa Banyuwangi Satu TV, bahwa tadi sudah mendapatkan jenis tanaman yang langka, jarang ditemui di masyarakat. Tentu yang kami harus sampaikan bahwa jenis tanaman di manapun harus tetap dirawat, harus tetap dijadikan sebagai sebuah yang saya ambil adalah pengalaman daripada masuk mencari tanaman jenis yang langka itu. Saya tadi sempat terjatuh di beberapa tempat perjalanan menuju di tempat-tempat untuk bisa mendapatkan
tanaman langka itu. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV dan dimanapun berada. Sampai ketemu lagi dalam program Liri-Liri.